Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Hamsidar dengan NIM 2103 0150 1131 dari kelas PJKR G. Saya akan membacakan tentang materi tentang pengantar pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. 2. Wujud sikap hakikat manusia. A. Kemampuan menyadari diri. B. Kemampuan bereksistensi. C. Pemilikan kata hati. D. Moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. F. Rasa kebebasan. G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Bagian B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividual. Lisen mengartikan individu sebagai orang atau sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. 2. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Demikian kata MJ Langevel. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang yang saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas ataupun sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Karena itu, maka pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. 4. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum mengenal agama, mereka telah mempercayai bahwa alam yang dapat dijangkau dengan peralatan alat inderanya diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan perkembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Dengan demikian pula secara vertikal, ada domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBH mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilakukan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan ataupun kepuasan batinnya, seperti pendidikan, rasa aman, bebas, mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
kes- keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah materi yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.